Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif. Dengan beranggotakan saya sendiri, Erlinda Dwi Puspitasari, dengan rekan saya Faris Ramiro Krosiawanto, Mega Tri Utami, Risma Putri Sari, dan Sania Nurrahma. Yang pertama, latar belakang. Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian internal dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien menurut Permenkes nomor 269-per-3-2008. Kelengkapan dokumen rekam medis yaitu jika semua formulir yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien benar-benar lengkap dan tertulis dalam rekam medis pasien tersebut. Sedangkan akurat jika proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar. Rekam medis dapat dikatakan lengkap apabila memuat 4 komponen utama analisis kuantitatif, yaitu identifikasi pasien, pelaporan penting, autentikasi, serta pendokumentasian yang baik. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif. Tujuan khusus: 1. Mengetahui kajian umum tentang rekam medis. 2. Mengetahui kajian umum tentang kelengkapan rekam medis. 3. Mengetahui kajian analisis kuantitatif dokumen rekam medis. Dan yang terakhir, mengetahui hasil review jurnal tentang analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kuantitatif. Kajian umum tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan rekam medis adalah guna menjunjung tercapainya tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek kegunaan rekam medis dikenal dengan MALFORD, yaitu aspek medis, aspek administrasi, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Kajian umum kelengkapan rekam medis. Kelengkapan rekam medis adalah kajian atau telaah isi rekam medis berkaitan pendokumentasian pelayanan dan menilai kelengkapan rekam medis. Pengontrolan ketidaklengkapan rekam medis dapat dilakukan dengan cara statistik ketidaklengkapan, pencatatan kekurangan dari rekam medis, dan final set check. Kajian analisis kuantitatif dokumen rekam medis. Analisis kuantitatif adalah review dari bagian yang ditentukan dari catatan rekam medis untuk mengidentifikasi kekurangan tertentu. Analisis kuantitatif dapat juga diartikan telaah bagian tertentu dari isi rekam medis dengan menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Petugas akan menganalisis setiap rekam medis yang diterima, apakah lembaran rekam medis yang seharusnya ada pada rekam medis seorang pasien sudah ada atau belum. Yang selanjutnya adalah analisis kuantitatif dokumen rekam medis meliputi: yang pertama, tujuan analisis kuantitatif. Yang kedua, waktu pelaksanaan analisis kuantitatif rekam medis ada 2, yaitu retrospektif dan konkuren analisis. Yang ketiga, pelaksanaan analisis kuantitatif rekam medis. Yang keempat, hasil analisis kuantitatif rekam medis. Dan yang kelima, komponen analisis kuantitatif. Yang selanjutnya, review jurnal 1. Subjek penelitian ini menggunakan berkas rekam medis, yaitu formulir Informed Consent Rumkital Dr. Ramlan Surabaya. Berdasarkan hasil analisis, yaitu
Yang pertama, komponen identifikasi dengan kelengkapan tertinggi pada kolom alamat pemberi persetujuan sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi pada kolom jenis kelamin di identitas pasien sebesar 55%. Yang kedua, komponen pelaporan penting dengan kelengkapan tertinggi pada kolom persetujuan dan prognosis yaitu masing-masing sebesar 80%. Yang ketiga, komponen autentikasi dengan kelengkapan tertinggi pada kolom tanda tangan dan nama terang pemberi persetujuan sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi pada kolom tanda tangan dan nama terang pasien atau wali yaitu sebesar 50%. Yang keempat, komponen pendokumentasian yang benar dengan kelengkapan tertinggi pada kolom pembetulan kesalahan sebesar 85% dan ketidaklengkapan tertinggi pada kolom pencatatan yang jelas yaitu sebesar 50%. Dan yang kelima, penyusunan upaya perbaikan berupa rekomendasi yaitu penggalangan komitmen dengan pembuatan surat pernyataan komitmen, pembuatan SPO pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengisian dokumen rekam medis, serta perbaikan SPO inform consent dan SPO kelengkapan rekam medis dengan menambahkan standar terkait kelengkapan pengisian formulir inform consent yang harus dicapai Rumkital Dr. Ramlan Surabaya. Dari masalah di atas yang perlu diperbaiki Rumkital Dr. Ramlan Surabaya yaitu 1. Komponen identifikasi perlu ditingkatkan lagi ketelitian petugas instalasi rekam medis supaya tidak menyebabkan kualitas informasi medis rendah. Yang kedua, komponen pelaporan penting harus diperhatikan kelengkapannya karena suatu bukti tertulis dalam mendukung aspek hukum rekam medis. Hal ini untuk melindungi pasien atas setiap tindakan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai malpraktik. Yang ketiga, komponen autentikasi sangat penting bagi pihak rumah sakit. Seharusnya dokter dan petugas kesehatan lainnya bekerja sama agar autentikasi pada dokumen rekam medis terisi dengan lengkap. Selanjutnya yang keempat, komponen pendokumentasian yang benar harus selalu dilakukan dengan cara yang benar. Petugas yang kadang terburu-buru sehingga menyebabkan catatan tidak terbaca dengan jelas sehingga perlu memberikan pelatihan di bidang pendokumentasian di bidang rekam medis. Selanjutnya yang kelima, penyusunan upaya perbaikan terkait kelengkapan pengisian formulir inform consent, pelaksanaan evaluasi dan monitoring terkait pengisian dokumen rekam medis belum diatur dalam SPO administrasi medis. Maka perlu diusulkan yaitu pembuatan SPO pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengisian dokumen rekam medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah pada rekam medis rawat inap di RSUD Ambarawa tahun 2017 yang berjumlah 2.445 rekam medis dengan jumlah sampel 96 rekam medis menggunakan rumus Lovin. 1. Identitas pasien presentasi kelengkapannya sebesar 99%, komponen dengan presentase kelengkapan tertinggi yaitu pada komponen nama pasien sebesar 100%. Yang kedua, isi informasi atau laporan penting presentase kelengkapannya sebesar 5%, komponen dengan presentase kelengkapan tertinggi yaitu 100%. Yang ketiga, autentikasi presentase kelengkapan sebesar 46%, komponen dengan presentase kelengkapan tertinggi yaitu pada komponen nama dan tanda tangan saksi perawat sebesar 99%. Yang keempat, pencatatan pada formulir tidak ditemukan kesalahan pada proses review pencatatan, kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah sebesar 4%. Dari masalah di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan data rekam medis harus dibubuhi dengan nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dokter telah menulis pada formulir persetujuan tindakan kedokteran kasus bedah dengan benar. Sebagai petugas rekam medis agar memberikan sosialisasi kepada petugas medis yang berwenang mengisi formulir persetujuan tindakan kedokteran tentang pentingnya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran.
Direktur rumah sakit dapat memberikan teguran kepada dokter yang bertanggung jawab mengenai kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yang masih rendah. Kesimpulannya yaitu autentikasi dengan kelengkapan tertinggi pada kolom tanda tangan dan nama terang pemberi persetujuan sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi pada kolom tanda tangan dan nama terang pasien atau wali yaitu SPO Informed Consent dan SPO kelengkapan rekam medis dengan menambahkan standar terkait kelengkapan pengisian formulir Informed Consent yang harus dicapai Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Pada masalah yang perlu diperbaiki Rumkital Dr. Surabaya adalah identifikasi kelengkapan pengisian formulir Informed Consent terkait komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, pendokumentasian, dan penyusunan upaya perbaikan terkait kelengkapan pengisian formulir Informed Consent Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. Autentikasi merupakan komponen yang berkaitan dengan aspek kelegalan terhadap informasi dalam formulir review ini tidak lengkap. Informasi yang ada dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran tidak dapat dipertanggungjawabkan aspek kelegalannya, sehingga tidak dapat dijadikan landasan atau bukti dalam perkara hukum. Pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran yang lengkap sangat berguna dalam keperluan administrasi rumah sakit, keperluan hukum, penelitian, pendidikan, dan sebagai dokumentasi yang akurat bila seluruh proses pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran konsisten dan memenuhi standar pelayanan medis. Cukup sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.